Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, Jemaat GPD Elsade Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara Renungan 79, khususnya pada malam hari ini. Pembacaan kita sudah sampai pada kitab Hosea, dan renungan malam hari ini saya dasari dari Hosea pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saya akan baca untuk kita semua. Sekali lagi, Hosea pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti juga Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat 2, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ayat yang ketiga, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu, secara umum atau dari pasal 1 kita dapat melihat ada satu cerita yang sungguh menyayat hati. Ada satu peristiwa di mana firman Tuhan datang kepada Hosea, dan seperti pasal sebelumnya menceritakan Tuhan datang kepada Hosea dengan perintah, pergilah lagi dan cintailah perempuan yang suka bersundal bahkan berzina. Ini Tuhan menyuruh Hosea untuk mencintai seorang perempuan yang kalau kita baca di sini pasal sebelumnya bernama Gomer binti Diblaim. Nah, kita akan belajar ada satu peristiwa yang saya yakin di balik cerita yang saya katakan tadi menyayat hati ini, tetapi justru kita akan mendapatkan satu gambaran bagaimana Allah begitu mencintai manusia dengan luar biasa. Nah, bagiannya dalam Hosea pasal yang ketiga ini menceritakan tentang kasih Allah yang ajaib. Ayat yang pertama sekali lagi, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan suka berzina. Ini sebuah personifikasi atau sebuah gambaran bagaimana cinta Tuhan kepada manusia itu luar biasa. Jadi gambaran tentang kasih Allah secara kontekstual waktu itu kasih Allah kepada orang Israel. Tetapi kita adalah Israel sel rohani di mana kita juga dicintai dan sangat disayangi oleh Tuhan. Sekali lagi mari kita ingat bersama, ini adalah sebuah gambaran. Jadi penting bagi kita mengingat ini sebuah gambaran bagaimana cinta Tuhan kepada kita yang luar biasa. Renungan malam hari ini, kasih Allah yang ajaib. Kasih Allah yang ajaib bagi kita manusia. Anugerah Allah atau cinta Allah kepada kita dinyatakan dengan Dia mengasihi kita sekalipun kita manusia berdosa. Pada umumnya manusia itu kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang mencintai kita, itu kasih pada umumnya. Tetapi dalam kitab Hosea ini ada satu gambaran yang sangat luar biasa. Hosea disuruh mencintai Gomer. Siapakah Gomer itu? Gomer itu adalah seorang wanita yang kita sudah baca tadi, suka bersundal dan suka berzina. Tetapi sekali lagi Hosea disuruh Tuhan untuk mencintai perempuan yang notabene tidak baik itu. Kita akan melihat beberapa pelajaran di sini. Gomer bukanlah seorang perempuan yang baik. Bukanlah perempuan yang diidam-idamkan oleh seorang laki-laki. Sebab Gomer mempunyai reputasi yang tidak baik, ya tentu buruk, karena dia seorang perempuan yang suka berzina, suka bersundal. Ya predikatnya dia seorang pelacur. Tapi Hosea disuruh oleh Tuhan untuk mencintai Gomer. Ya, mari kita lihat ini ya hal yang luar biasa. Ada satu cerita dalam Hosea ini yang
Secara logika kalau kita hanya akan mengikuti jalan pikiran kita manusia, mana mungkin hal itu terjadi. Tetapi sekali lagi, ini semata-mata hanya akan menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sulit diungkapkan seperti apa kasih Tuhan. Gomer adalah seorang perempuan, seorang wanita yang sepatutnya yang tidak dicintai. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, ini adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan begitu mencintai kita manusia seburuk apapun kita. Sekali lagi, Gomer itu bukan seorang perempuan yang baik, bukan seorang perempuan yang baik, bukan seorang perempuan yang patut dicintai. Tetapi Allah menyuruh Hosea untuk mencintai Gomer. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, ayat yang kita sudah tahu bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Pelajaran yang dapat kita ambil malam hari ini, pertama saya mencatatnya, kasih Tuhan pada kita manusia benar-benar luar biasa. Sekali lagi, kasih Tuhan pada kita manusia benar-benar luar biasa. Tidak ada kasih di dunia ini yang dapat kita sejajarkan. Sekali lagi, tidak ada kasih di dunia ini yang dapat kita sejajarkan dengan kasih Allah kepada kita manusia. Tidak ada. Tidak ada yang dapat kita samakan. Tidak ada yang dapat kita bandingkan. Tidak ada yang dapat kita sejajarkan. Kasih Tuhan kepada kita luar biasa, itu hal yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih-Nya kepada kita manusia berbeda dengan kasih manusia itu sendiri. Jadi Tuhan ingin membuktikan, menunjukkan melalui peristiwa Hosea disuruh menikahi Gomer yang bukan perempuan baik itu. Tapi Tuhan punya tujuan, Dia ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa kasih-Nya, kasih Allah kepada kita manusia berbeda dengan kasih manusia. Mengapa hal itu ingin ditampilkan oleh Allah? Karena kita tahu kasih manusia itu, saya mencatatnya, suka memilih-milih. Jadi kasih manusia itu memilih. Ya, memilih status sosial, keadaan jasmani. Kasih manusia itu bersyarat. Kalau dia mengasihi saya akan mengasihi dia. Kamu mengasihiku, kamu menghormatiku, kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Itulah kasih manusia. Kasih manusia juga ada batasnya. Kalau saya memaafkanmu, jangan ulangi lagi. Ya, kasih Tuhan, kasih yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, kasih Allah kepada kita manusia itu tidak ada batasnya. Yang ketiga, kasih Tuhan pada kita itu tidak ada batasnya. Saya ingin mengajak membaca kita dalam Efesus pasal 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih Allah itu sangat sulit kita terjemahkan. Sangat sulit kita mengartikan kasih Allah itu. Kasih manusia kita sudah tahu tadi, ada batasnya, tetapi kasih Allah tidaklah dapat kita definisikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas. Sekalipun dia harus memakai personifikasi, Hosea disuruh menikahi Gomer binti Diblaim, yang notabene bukan seorang perempuan yang baik. Tapi itu Allah ingin menunjukkan betapa kasih-Nya, seburuk apapun kita manusia, Allah tetap mengasihi kita. Ada dalam Yeremia berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, walaupun dosamu seperti apapun, Dia akan ubahkan itu menjadi putih seperti salju, bersih seperti bulu domba. Itulah kasih Allah kepada kita. Kasih Tuhan pada kita itu tidak terbatas. Kita sudah baca Efesus tadi, betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjang, betapa dalamnya kasih itu. Saya baca lagi dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6 berkata begini sampai yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kematian Yesus Kristus untuk kita orang durhaka. Ayat yang ketujuh, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini kalimat yang luar biasa. Ketiga ayat ini dapat menggambarkan siapapun kita. Tuhan pernah berkata juga dalam firman Tuhan, berkata begini, Dia tidak inginkan satu orang di dunia ini binasa. Artinya semua manusia, siapapun dia, ada dalam daftarnya Tuhan untuk menerima kasih dari Tuhan yang luar biasa itu. Sejahat apapun menurut ukuran manusia, tetapi kasih Tuhan itu menjangkau. Kasih Tuhan itu ada. Kasih Tuhan itu ingin menyelamatkan kita. Puji Tuhan, kasih Allah kepada kita, kasih yang luar biasa. Kasih agape. Haleluya. Siapapun kita malam hari ini yang sudah menyaksikan acara ini, demikian juga Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami sudah melewati sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dan malam hari ini kami sudah kembali disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Biar juga kami dapat terus merasakan, terus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami terus dapat mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Berkati semua yang sudah menyaksikan acara ini. Kami akan masuk di dalam istirahat malam ini, Tuhan pun akan menyertai kami. Berkat-Mu menyertai kami. Kami sudah berdoa, terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan ini. Haleluya. Amin.